Pemirsa asal muasal, jejak sejarah agama Islam di Turki memang begitu kental. Bahkan keterlibatan bangsa Turki membangun peradaban Islam sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pernah berperang bersama mereka di beberapa peperangan, seperti Perang Khaybar, meski jumlah mereka tak banyak. Dan salah satu bukti sejarah Islam di Turki terdapat pada bangunan Hagia Sophia, yang juga merupakan salah satu warisan dunia UNESCO. Hagia Sophia, atau disebut pula Hagia Sophia, merupakan ikon kota Istanbul, Turki, dengan usianya yang mencapai 1.500 tahun. Selain itu, Hagia Sophia juga termasuk salah satu bangunan dengan kubah terbesar di dunia, di mana bentang kubahnya sepanjang 180 kaki atau setara 54 meter. Desain bangunannya yang megah dan berbagai nuansa campuran Islam dan Kristen menjadikannya memiliki perpaduan yang unik. Dalam bahasa Yunani, Hagia Sophia yang berarti kebijaksanaan ilahi adalah sebuah bangunan berbentuk kubah yang terletak di Istanbul. Dan saat ini, pemerintah Turki memutuskan untuk mengembalikan status Hagia Sophia menjadi masjid, setelah sebelumnya dijadikan sebagai museum. Keputusan ini tentunya menimbulkan reaksi protes dari berbagai kalangan dunia, termasuk Dewan Gereja Dunia maupun UNESCO. Menurut sejarahnya, perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid bukanlah untuk pertama kalinya terjadi. Bangunan ini selesai dibangun pada 537 Masehi oleh Kaisar Justinus pertama dari Kekaisaran Romawi Timur. Awalnya, bangunan ini adalah pusat kekristenan ortodoks dan menjadi gereja terbesar dunia selama berabad-abad. Hagia Sophia tetap menjadi gereja sampai Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dari Ottoman. Di bawah kekuasaan Sultan Mehmed II inilah Hagia Sophia berubah menjadi masjid, tepatnya pada tahun 1453. Perubahan-perubahan desain arsitektur di dalam maupun di luar gereja pun mulai digalakan. Ottoman kemudian menutupi banyak mosaik bertema ortodoks asli dengan kaligrafi Islam. Panel atau medali yang digantung di kolom di bagian tengah menampilkan nama-nama Allah, Nabi Muhammad, 4 khalifah pertama, dan 2 cucu laki-laki Nabi. Selain itu, mozaik di kubah utama yang diyakini sebagai gambar Kristus juga ditutupi oleh kaligrafi emas. Meski mosaik-mosaik Kristen disembunyikan di bawah cat kuning, akan tetapi Theotokos atau perawan Maria dengan anak di apse diketahui masih terbuka. Sementara di luar gereja, 4 menara ramping dengan tinggi mencapai 60 meter ditambahkan. Setelah menjadi masjid selama sekitar 500 tahun dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Presiden pertama Turki yang juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah Turki menjadi negara sekuler. Pada 1934, bangunan Hagia Sophia yang tadinya berfungsi sebagai masjid akhirnya dialihfungsikan menjadi museum. Sejak saat itu, Hagia Sophia sukses menarik pengunjung dari berbagai agama. Setidaknya lebih dari 3 juta pengunjung dilaporkan mengunjungi Hagia Sophia setiap tahunnya. Namun ternyata bangunan Hagia Sophia yang begitu megah tidak luput dari musibah yang pernah menimpanya. Tercatat Hagia Sophia pernah mengalami 2 kali kebakaran, yakni pada tahun 404 Masehi saat terjadi kerusuhan massal di Konstantinopel. Kerusuhan ini merembet pada terbakarnya Hagia Sophia hingga tidak ada yang tersisa dari bangunan tersebut. Kemudian saat terjadi revolusi Nika melawan Kaisar Justinian pertama pada 532, struktur bangunan Hagia Sophia kembali terbakar untuk kedua kalinya. Didesain oleh arsitek Anthemios of Tralles dan Isidoros of Miletos, kubah Hagia Sophia pada awalnya memiliki tinggi mencapai 161 meter dan diameter 40 meter. Namun, kubah ini sempat roboh pada tahun 558 Masehi dan dibangun kembali dengan tinggi 55 meter. Kubah yang menjadi elemen paling mencolok dari Hagia Sophia ini dianggap sebagai simbol alam surga beserta kemuliaannya. Bangunan kubah yang ikonik ini menyimpan keindahan arsitektur yang tak ternilai. Hagia Sophia telah menjadi simbol agung umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia. Bangunan ini seringkali menjadi potret pembelajaran dalam toleransi. Pasalnya, di dalam Hagia Sophia terdapat simbol agama Kristen dan Islam yang berbagi dinding yang sama, yaitu tulisan Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lukisan Bunda Maria dan Yesus yang ada di sebelahnya.
Terlepas dari sejarah yang berliku, Hagia Sophia memiliki keunikan sendiri terkait dengan mitos kekuatan ilahi yang dipercaya oleh para pengunjung. Ialah pilar menangis, pilar berkeringat, atau pilar harapan. Salah satu dari 107 pilar yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau mengabulkan permintaan. Terletak di bagian barat laut bangunan, pilar itu memiliki sebuah lubang yang ditutupi oleh perunggu. Bagi sebagian pengunjung yang percaya, mereka bisa melakukan ritual dengan cara memasukkan ibu jari ke lubang tersebut dan mencoba memutarnya secara sempurna. Jika jari menjadi basah, itu berarti keinginan akan terpenuhi atau penyakit mereka akan sembuh. Legenda paling populer mengatakan bahwa pilar tersebut telah memancarkan semacam cairan penyembuhan sejak Santo Gregorius muncul di dekatnya pada tahun 1200. Nah pemirsa, itulah serangkaian informasi mengenai Ramadan di Turki, beserta dengan keunikan Hagia Sophia yang menjadi ikon negeri asal kebab tersebut. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Pemirsa asal muasal, puasa atau sahur merupakan salah satu dari rukun Islam bagi umat muslim. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 30 hari ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Saat puasa, sahur dianjurkan agar umat muslim dapat mempersiapkan diri untuk lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Saat bulan Ramadan, ada berbagai tradisi yang turut memeriahkan saat berbuka maupun sahur. Mulai dari makanan, tradisi buka bersama, maupun tradisi cara membangunkan sahur. Tradisi dan budaya yang berangkat dari kearifan lokal ini tumbuh di tiap-tiap daerah maupun negara. Aktivitas yang pada mulanya dilakukan secara sukarela ini dikenal dengan berbagai sebutan. Di Arab Saudi, pelakunya dijuluki Az-Zamzamir, sedangkan di Kuwait disebut Abu Tubailah, dan di Mesir akrab dikenal dengan Al-Mushirati. Mereka memiliki gaya, media, dan yel-yel yang berbeda-beda untuk membangunkan sahur warganya. Menurut Profesor Hindun, cikal bakal dari aktivitas membangunkan sahur sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu dipercaya azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah digunakan untuk menandai waktu berbuka. Sedangkan waktu sahur ditandai dengan azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Sementara itu, gubernur yang berkuasa di Mesir tahun 861 sampai 862 sebelum Masehi, Atabah bin Ishaq, disebut-sebut sebagai orang yang bertugas membangunkan sahur untuk pertama kalinya. Tidak hanya laki-laki saja yang dapat bertugas untuk membangunkan sahur. Pada abad ke-19, seorang perempuan bernama Alis Ihsan didaulat sebagai perempuan pertama yang menjalankan profesi sebagai Al-Mushirati. Di Indonesia sendiri terdapat tradisi unik membangunkan sahur disebut grebek sahur. Namun di tiap daerah kerap kali disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tradisi unik untuk membangunkan orang sahur ini dilakukan dengan cara menabuh beduk, kentongan bambu atau drum sambil berteriak, "Sahur, sahur." Selain di Indonesia, nyatanya tradisi unik menjelang sahur juga kerap kali ditemukan di beberapa negara lain seperti benua Amerika dan Afrika. Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusurinya dalam jelajah waktu dan cerita. Jika di Indonesia, tradisi membangunkan sahur dilakukan oleh sekumpulan remaja atau anak-anak, beda halnya dengan tradisi membangunkan sahur di negara Maroko. Terdapat dua jenis pembangun sahur di Maroko. Yang pertama disebut nafar, dan yang kedua disebut tebal. Nafar dan tebal sendiri memiliki tugas yang berbeda. Jika nafar menggunakan trompet kecil untuk membangunkan sahur, maka tebal akan menggunakan drum untuk membangunkan orang sahur. Tidak hanya itu saja, baik nafar maupun tebal akan dipilih langsung oleh komunitas-komunitas lokal yang ada di Maroko. Nafar dan tebal juga wajib menggunakan pakaian tradisional yang disebut sebagai gandaro, serta perlengkapan tambahan seperti topi dan sendal.